Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NPM 2021020156 dari Fakultas Syariah Hukum Tata Negara kelas E, mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herpindoki Pradikta. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis, misalnya masalah kepribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Yang ketiga, universal. Universal alami berarti umum atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam." Quran Surah Al-Anbiya 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui intinya. Quran Surah Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Yang keempat, dinamis. Dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan secara hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama,
meniadakan kepicikan. Yang kedua, menyedikitkan tugas. Ketiga, mensyaratkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Yang kelima, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat, tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Hukum Islam bersifat ta'budi dan ta'kuli. Al-Syabiti menyatakan bahwa ta'budi adalah sesuatu di mana tujuan hukum Islam dalam menyelembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya atau hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran. Sebaliknya bersifat ta'budi. Lebih jelasnya, ta'budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'budi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau khairu ma'kulah al-ma'ana atau supranasional rasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah. Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu, kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini. Yaitu bersifat ta'kuli. Yang kedua, yakni ta'kuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'kuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, ma'kulah al-ma'na atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'kuli dapat dinasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahatnya di dalamnya. Baiklah, sekiranya hanya itu yang bisa saya presentasikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau penyampaian yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.